Agama Anda itu adalah agama yang diajarkan untuk dianut oleh seluruh bangsa, memiliki amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Kami nggak mau. Karena kami sadar bahwa agama Kristen itu adalah agama yang numpang tenar dengan menggunakan kitabnya agama lain, gitu bang. Nah, gitu loh. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ini seorang pastor ya. Halo pastor. Ya, halo Bang Juma. Halo juga. Official. Oke. Ini beneran pastor? Ya, alhamdulillah. Yesus Allah kita. Saya pendeta. Oke, baik. Ini ada tema ini bang. Agama dengan kitab palsu. Karena saya melihat bahwa ada dua agama yang menggunakan kitab yang sama. Orang Yahudi, agama Yahudi, dan agama Kristen. Kristen menyebutnya dengan sebutan PL. Sedangkan orang Yahudi menggunakan kitab itu dengan sebutan kitab Tanak. Nah sekarang menurut saudara, seorang pastor apalagi seorang pendeta kan ya. Yang mana yang kira-kira menggunakan kitab asli? Yahudi atau Kristen? Sederhana aja dulu. Silakan. Oke. Pendapat Bang Juma tadi mengatakan kalau saya lihat seperti belum diteliti, belum mengadakan penyelidikan yang seksama, sehingga Bang Juma tidak akan bisa memberikan bukti referensi yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada satu video saya tonton Bang Juma. Di sana saya lihat Don Ditan, ya Bang Don Ditan bertanya kepada Buya Yahya. Ya, Buya Yahya dia tanya begini, apakah yang dimaksud dengan ahli kitab? Apakah orang Yahudi bisa dikatakan ahli kitab? Apakah orang Kristen bisa dikatakan ahli kitab? Buya Yahya jawab begini, kalau menurut mazhab Maliki, ya setiap mereka yang mempercayai kitab yang beragama Kristen itu disebut ahli kitab. Yang beragama Yahudi disebut ahli kitab. Menurut Imam Syafi'i juga demikian. Cuman ada beberapa dia lebih ketat katanya. Jadi dengan apa yang saya sampaikan ini dan apa yang Juma sampaikan pendapat gitu kan. Karena kalau saya lihat itu belum satu pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi apa yang saya sampaikan itu adalah bisa dipertanggungjawabkan. Begitu Bang Juma. Jadi kalau dari sudut pandang agama menganggap kitab palsu, saya contoh agama Kristen, saya bisa katakan agama lain itu kitabnya palsu. Kalau saya agama Islam, saya bisa katakan agama yang lain itu palsu, apapun itu. Jadi itu adalah sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Begitu jawaban saya sejauh ini, Bang. Oke. Jadi saya tidak melihat ada kejujuran di sini ya. Agama Yahudi itu kitabnya bahasa Ibrani, kitab Taurat. Mereka disebut sebagai ahli kitab. Kenapa mereka disebut ahli? Ahli itu berarti pewaris. Ya, ahli itu pewaris. Bukan diartikan ahli itu sama seperti bahasa Indonesia. Ahli artinya dia piawai atau mahir, enggak. Ahli di situ adalah pewaris kitab. Sedangkan kalau Anda melihat dalam kitab Anda sendiri nih, dalam bahasa Indonesia pun sudah nyata tuh, bahwa Torah itu adalah milik kepunyaan jemaat Yakub. Jadi bagaimana mungkin Anda sudah menggunakan bahasa Indonesia masih juga belum paham maksud daripada dalil kitabnya orang Yahudi ini. Jadi Torah itu yang diberikan kepada Nabi Musa
diterangkan di dalam kitab yang sudah terjemah nih. Di situ diterangkan bahwa hukum yang datang yang diperintahkan kepada Nabi Musa itu adalah hak milik kepunyaan jemaat Yakub. Nah, kalian bukan dari jemaat Yakub. Kalian bukan dari anak-anak Yakub, bukan. Bukan. Tuh, dan Tuhan mengangkat sebuah pernyataan yang akurat juga nih, lagi-lagi terjemahan nih. Saya takut kalau terjemahan pun Anda nggak ngerti nih. Di dalam kitab yang Anda gunakan dari agama Yahudi, kitabnya Yahudi, yang Anda gunakan terjemahannya, Yeremia 31, nomor 31 sampai 33, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Saudara pendeta bukan Bani Israel, bukan Bani Yehuda. Yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat dan berkata kepada batin mereka, setiap dari Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda bukan Bani Yehuda. Itu, jadi saya simpulkan, Kristen itu adalah agama yang menggunakan kitab palsu. Kenapa saya mengatakan kitab palsu? Karena Kristen bukan pemilik Taurat, bukan pemilik kitab tanah. Kristen itu tidak memiliki legitimasi, tidak memiliki pengesahan, tidak memiliki validasi dari nabi-nabi yang didatangkan kitab kepada mereka, ketetapan kepada mereka untuk memberikan kepada bangsa Roma, bangsa Yunani, bangsa Belanda, bangsa Indonesia. Enggak. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, ini terjemahan lagi nih dalam kitab saudara Matius 7 nomor 6. Jangan kau berikan mutiara kepada babi, jangan kau berikan barang kudus kepada anjing. Itu loh. Jadi memang ajaran yang datang kepada Bani Israel hanya untuk Bani Israel tok. Kecuali Pak Pendeta bisa menunjukkan kepada saya ada data kalau Taurat itu diwahyukan kepada Musa untuk bangsa-bangsa. Di mana itu tertulis? Nah, jadi saya simpulkan 10 detik, dengarkan Pak Pendeta, dengarkan. Orang Yahudi pemilik kitab asli tidak menjadi Kristen, tidak ke gereja, tidak menyembah Yesus, tidak makan babi, tidak melarang pengikutnya bersunat, tidak Natalan, dan seterusnya. Sedangkan Kristen hanya menggunakan terjemahan. Sedangkan terjemahan itu bukan firman Tuhan. Itu bukan firman Tuhan, terjemahan itu adalah upaya manusia untuk memaknai, untuk mengerti, untuk mendefinisikan atau mentafsirkan firman Tuhan. Nah, Kristen menggunakan kitab yang bukan firman Tuhan alias palsu, kalau dikatakan firman Tuhan, lantas mendirikan sekte baru di luar sang pemilik kitab. Jadi agama Kristen adalah agama di luar pemilik kitab yang menggunakan terjemahan milik ahli kitab. Mudah-mudahan Pak Pendeta bisa paham tentang ini. Silakan. Oke. Baik, lagi-lagi saudara kita Bang Juma ini asumsi tadi ya. Dua kali dia. Saya kasih dalil, Bang. Ulangan 33 nomor 4. Itu dalil. Ya. Bantah dalil saya. Silakan. Oke. Asumsi yang Anda buat dari dalil itu Anda coba presentasikan atau tafsirkan berbeda gitu loh. Kenapa? Yang pertama tadi saya sudah jelas buat satu sumber referensi Donditan ya, Bang Donditan, saudara Donditan bertanya kepada Buya Yahya, ya, ahli kitab itu siapa? Dua referensi dari mazhab Maliki dan juga Syafi'i mengakui ahli kitab itu mereka yang beragama di situ, yang percaya kepada kitab itu. Lalu Anda bilang, oh kau bukan. Itu adalah penafsiran Anda sendiri. Boleh minta izin Pak Pendeta kasih dalil, Bang. Jangan karena agama jadi palsu. Saya palsu Anda keteteran. Walaupun saya butuh dalil. Saya sudah tahu. Oke. Nanti saya nggak butuh. Kan saya ikuti dulu kan. Anda kan menjelaskan. Saya nggak butuh Iya tadi kan Anda menjelaskan dari awal langsung semua dalil kan. Anda silakan dalil. Saya butuh dalil. Silakan. Dalil. Nanti saya kasih dalil. Ya nanti saya kasih dalil. Dipikirin gereja tuh ya. Iya tunggu selesai saya dong menjelaskan dulu Bang Juma. Sabar dulu. Tahan dulu. Sabar ya. Sabar dulu. Oke. Jadi menurut sumber referensi itu ya mengatakan semua mereka yang percaya kepada kitab itu adalah ahli kitab gitu. Jadi kalau Anda bantah berarti Anda melawan Buya Yahya salah satu ya. Yes, memang dari dulu saya lawan dia. Saya enggak sama saya dengan Buya Syakur itu beda agama.
Bukan Buya Syakur, astagfirullah. Bukan Buya Siapa? Syakur, Buya Lalu siapa? Yahya. Oh, Buya Yahya. Dia mengatakan itu. Boleh Anda tunjukkan di mana? Di mana beliau mengatakan itu? Iya, Anda bisa. Iya, saat ini saya Oh, sudah cuma berikan informasi sumber doang. referensi. Cuma informasi. Kalau Iya. Bu Yahya, silakan Anda kasih videonya. Nanti kalau silakan. oke, saya bisa nanti ambil Kirain Buya videonya. Syakur. Boleh, Oh, silakan. bisa saya kasih Kita waktu tunggu. 2 menit biar saya ambil videonya? Boleh. Silakan. Silakan. Oke, 2 menit ya. Silakan. Ayo. Oke, saya ambil dulu handphone ya. Iya, silakan. Kita tunggu. Sebentar ya. Jadi supaya Jadi, tahu teman-teman, bahwa Anda itu tidak ambil dulu, bertanggung jawab. ambil dulu videonya, Ya, sebentar. ambil videonya. Kasihan mereka ini teman-teman, karena tidak ada validasi, maka validasi yang digunakan untuk menggunakan kitabnya Yahudi adalah validasi yang ada di tahun 2026. Padahal sudah 2000 tahun mereka gunakan kitabnya Yahudi. Pastor yang kehilangan jati diri, pendeta yang kehilangan jati diri. Sudahlah kitabnya Yahudi, ya tampilan juga tampilan mayoritas penduduk Indonesia yang mayoritas Islam. Benar-benar kehilangan jati diri. Ingatkan dia untuk memberikan data kepada kita ya teman-teman ya. Tadi kita sudah memberikan 2 data. Yang pertama Yeremia 31 sampai 33. Yang kedua adalah ulangan 33 nomor 4. Oke, sudah dapat. Oke, silakan. Alatnya sebentar ya. Pikir Bang Juma ini sudah tahu itu. Referensi saya adalah Bible. Referensi saya Bible. Saya lebih kepada data primer. Betul, nanti Daripada tanggapan-tanggapan. Ya, Silakan. ya. Kemudian saya ingin bertanya, ya, balik ke tempat. Seperti dia sampai situ. Saya ingin bertanya, saat ini masih ada ahli kitab ya. Kalau masih ada, apakah orang-orang Kristen itu termasuk ahli kitab? Baik, ahli kitab ada perbedaan. Kita Indonesia yang disebut ahli kitab adalah yang Yahudi dan Islam. Dia turunnya yang sebelum suami orang Yahudi yang sedikit. Nah ini kalau yang syariah akan sedikit sebut sekali solusi yang lain. Tadi dia masuk dia yang sudah dia sedikit. Sudah ada dulu. Yes. Sehingga Imam Syafi'i itu sebut Syafi'i was dengan 7 hujah Syafi'i sendiri sampai namanya sedikit Syafi'i 7 hujahnya saya ada sedikit yang dia gini itu Syafi'i punya yang penting. Jadi ini dari kita ini dengan satu suara maunya yang kita suara yang benar. Tapi itu ada lain untuk mereka yang seterusnya. Itu pun tidak mereka kali gitu. Itu hanya sekedar kali kita ya. Selain jadi pun dikit.
Oke, udah ya, jelas ya. Oke, Ya, terus saya masalahnya jawab di mana? selanjutnya. Oke, masalahnya Jadi di mana? Anda bicara artinya tidak sesuai dengan literasi Islam sendiri. Bagaimana Bu Ayah sampaikan tadi. Anda bilang kalau-kalau kan. Nah, oke, itu ya. Oke. Oke. Sekarang pertanyaan Anda tadi, apakah ada pernyataan Yesus? Karena dia hanya kan untuk orang Yahudi atau lain-lain kan. Nih, Kan ini berbicara mengenai kitab. Matius pasal Yang 28. Yesus dulu. Iya. Iya, ini Ini kitab berbicara kan. mengenai Ya kan kita kitab. tadi kan Enggak. Saya Iya. tadi membawa kitab. ya, Dengar isi dulu, dengar kitab dulu. itu kan. Dengar dulu, Pak Pendeta. Dengar dulu, Pak Pendeta. Data saya tadi, Taurat itu adalah hak milik jemaat Yakub. Tolong tunjukkan di mana kalau Taurat itu untuk di luar Bani Yakub. Silakan. Tadi Pak, Hmm. pertanyaan Bang Juma, kalau Taurat itu adalah milik hak jemaat Yakub, coba kasih datanya di mana, Pak? Ya tadi kan udah aku bacakan ini Pak Pendeta. Aduh, Ya, sekolah nama sih. coba saya. Ya, bener. Ingat ya, hak Aduh. milik jemaat Yakub. Ah, Ya, mana? iya. Coba Anda baca di Ulangan 33 nomor 4 kan gitu. Ya, kita. Ulangan pasal Silakan. 37. Aduh, pendeta dari mana ini? 33 nomor 4. Aduh, ini fokus aja ke Oke, 33 Apa ayat nih? 4. Beginilah bunyi firman Allah. Ingat tadi ya, hanya untuk jemaat Yakub. betul. Itu Betul. pernyataan. Tuh. Silakan. 33 ayat 4 ya. Ya, silakan. Oke. Musa menyampaikan hukum kepada kita. Suatu milik bagi jemaah Yakub. Milik siapa? Milik Jemaah siapa? Yakub. Nah, Anda jemaat siapa? Berarti Anda salah. Salahnya Anda kada Aku bilang salah. Taurat. Milik siapa? Tunggu Milik dulu. siapa? Kesalahanmu Milik adalah apa? kau mengatakan Taurat diberikan hanya untuk milik jemaat Yakub. Ini yang tertulis apa? Anda sudah baca. Ini yang tertulis apa? Musa menyampaikan hukum kepada kita, bukan Taurat. Kan kau bilang tadi bahwa Hukum yang datang pada Musa apa? Hukum apa? beda hukum Hukum apa? itu hukum beda dengan kitab Taurat. Coba. Saya buka. Aduh. Saya baca dulu. Jadi Coba. Hukum dalam bahasa. Ya. Tunggu. Hukum dalam bahasa Ibrani apa? ya Torah. Torah, tapi bedakan yang kau sebutkan tadi bahwa kitab Taurat ini hanya untuk jemaat Yakub. Sementara Aku tunjukkan ya Pak Kau Pendeta. sampaikan tadi kita bahas kitab. Kau mengatakan bahwa kitab Taurat iya. itu hanya untuk jemaat Yakub. Yang tertulis di sini hanyalah hukum. Tidak mengatakan kitab Taurat. Ini. Bang Juma. Ini aku tunjukkan Pak Pendeta ya. Tunjukkan. Kasihan kali nih pendeta muda yang gak ada ilmu gini lah teman-teman. Kau yang modal kasihan perpuluhan lah. ini. Kau Nih. Bisa membaca kan? Ini Ulangan 33 nomor 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat. Hukum Taurat kayak ini tertulis. Tertulis enggak? Wih, perpuluhan. Pendeta perpuluhan nih, hukum Taurat enggak? Kepada kita. Kita di sini siapa? Kita ini siapa? Iya, kita tadi ini siapa di sini? pernyataanmu. Ku tanya dulu. Dengar dulu, kita kan bahas kitab. Nih. Kita kan bahas kitab. Tadi kau bilang kitab. Kita di sini siapa? Kita di sini siapa? Kita di sini. Inilah. Kita ini siapa? Kita ini siapa? Tadi Kita ini kitab dia. Taurat hanya diberikan kepada jemaat Yakub. Ini siapa nih? Kan itu Kita ini pernyataanmu siapa? tadi. Kita ini Sementara yang siapa? tertulis itu hukum Taurat, bukan Nih. kitab Taurat. Astaga. Astagfirullah, Bang Juma. Satu milik bagi siapa? Aduh, nggak ngerti dia. Jadi kitab Kita ini Taurat siapa cuma sih? sama hukum Taurat sama Bang ya? Sama ya Bang Juma ya? Ini. Yang saya tanya yang kau sampaikan tadi Kita ini Bang apa? Juma, kau tadi menyampaikan Kita ini siapa? Kita ini siapa? bahwa kitab Taurat
diberikan Kitab ini. hanya kepada jemaat Yakub. Itu tadi pernyataan. Oke, sekarang saya tanya, perbedaan Dan antara enggak kitab ada Taurat itu. dengan hukum Taurat apa? Saya minta kau tunjukkan. Rupanya yang kau tunjukkan Perbedaan. itu hukum Taurat. Perbedaan antara hukum Beda, Taurat dengan kitab Taurat sama apa? hukum Taurat beda, Bang. Coba. Apa bedanya? Silakan. Oke, saya kasih data. Bedanya hukum Taurat dan kitab Taurat apa? Oke, sedikit. Ini Anda belum masuk ke esensi pertanyaan ya. Sesuai dengan tema ya. Agama dengan kitab Jadi palsu. yang pertama Bang Juma asumsi ya. Karena dia bilang tadi Terserah. bahwa kitab Taurat diberikan kepada jemaat Yakub. Ternyata yang tertulis tidak ada begitu. Ya, hukum Taurat udah silakan. Silakan. Nah. Apa perbedaan antara hukum Taurat dengan Oke. kitab Taurat? Silakan. Berarti abang salah ya, abang salah tadi ya, Saya Pada tidak salah. pernyataan itu ya. Saya tidak salah. Saya tidak salah. Tidak salah juga. Nah, Anda jelaskan dulu. dulu. Anda Jangan jelaskan dulu pertahankan kalau apa salah, perbedaan. Pendeta. Apa perbedaan antara hukum Jangan. Taurat dengan kitab Taurat? Jangan pertahan kalau kok Anda gak salah lah. Mulai. Apa perbedaan tadi mengatakan antara hukum Taurat? Kitab Taurat diberikan hanya untuk jemaat Israel atau jemaat Yakub. Itu tadi yang abang sampaikan loh. Perbedaan antara hukum Taurat dengan kitab Taurat apa? Aduh. Ini Apa? saya kasih ya. Ya. Ya besar kenal saya. Saya kasih. Enggak. Nah. Anda jawab dulu. Perbedaan antara hukum Taurat dan kitab Taurat itu apa? Iya, ini saya kasih datanya langsung biar sama-sama kita baca. Baca aja, baca. Oke, saya baca ya. Hukum Taurat adalah aturan atau perintah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. 10 perintah Allah, aturan ibadah, hukum sosial, aturan makanan. Sementara kitab Taurat adalah kitab suci yang memuat kisah dan hukum tersebut dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Itu sama dimulai dari aja. kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, dengan Bilangan, Kristen? Ulangan, atau Pentatok. Ada Kristen di situ. Iya dong. Ada Kristen. Iya dong. Coba Iya, ada datanya. ini ada Saya datanya, besarkan. ada Oke, datanya. Oke, ini Oke, saya datanya. besarkan. Ya, Nah, ini. silakan. Kitab Taurat Ini adalah pernyataan ini. Baik. Kitab Taurat adalah Ya, Kitab Taurat adalah kitab Taurat, Udah dapat. kitab suci yang memuat Ini kisah dari dan mana hukum ini? Data tersebut apa ini? dalam Ini tradisi data Yahudi apa ini? dan Kristen. Kitab Taurat ini data apa ini? kitab pertama dalam kitab Kejadian Bilangan dalam bahasa Ibrani disebut Taurat atau Pentatok. Jadi jelas sumbernya ada. Itu dia. Baik. Udah Bang Juma, Kacau. Udah jelas ya. Kacau. Jadi Bang Juma Ternyata salah dia dapat di karena Google Anda nih. katakan Anda turun. karena Anda Nggak ada ilmu. katakan Pendeta bahwa blow on. kau yang gak Pendeta blow on. Gak ada ilmu. Saya nggak mau diskusi dengan menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang blow on. Idiot. Katanya pendeta ilmunya banyak berarti kan ya, karena udah sekolah. Ternyata begitu cara diskusinya. Referensinya gitu. Kitab Taurat itu kitabnya Nabi Musa untuk kaumnya. Dibaca di Google. Itu Kristen katanya. Pret. Bandul. Kasian kali bah. Taurat untuk Kristen. Benar-benarlah penipu ini, pemakan babi. Mana tampilannya gitu lagi. Halo, semangat siang. Menggunakan kitab palsu, segala cara dihalalkan supaya dianggap dia pemilik kitab. Allahu Akbar. Jadi tadi terkait dengan pandangan Buya Yahya, ya teman-teman sekalian. Kalau mereka memaksakan diri mereka sebagai ahli kitab, itu tak masalah, itu pemaksaan. Tapi biarpun mereka memaksa, tetap saja kena. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa haqqa wa antum ta'lamun. Tetap aja kena. Ahli kitab itu sudah melakukan penipuan. Tapi mereka yang dimaksudkan gitu.
Halo? Kenapa kau turunkan dia? Dia blow on. Dia blow on. Kalau kau Dia dengar, blow on. makanya aku bilang. Idiot dia, idiot. Makanya Idiot aku bilang, itu, kita idiot. ngapain aja kita Ju. Daripada Dia dia idiot. Masa kitab Taurat untuk Kristen katanya? Dia hanya melihat pandangan orang mereka di internal mereka mengatakan kitab Taurat untuk Kristen. Mana datanya? Mana datanya di kitab Taurat kalau Taurat itu untuk Kristen? Data. Saya minta data dari tadi. Saya minta dalil dari tadi. Ada dia kasih dalil. Nah, mungkin kau yang bisa kasih dalil. Coba, di mana tertulis di dalam Torahnya Nabi Musa kalau Taurat itu untuk Kristen? Kasih data, cepat. udah mau pasir aja Satu. kita tuh. Daripada ini aja kau bahas terus. Dua, Enggak ada tiga. gunanya. 4. Harus dong. Supaya umat Islam tahu bahwa Kristen itu menggunakan fotokopi kitabnya Yahudi. Sakit kau kan? Sakit pasti. Gak ada yang bisa bantah itu. Gak ada yang bisa bantah. Ayo. Yang berilmu. Silakan. Hadapi saya dengan ilmu. Jangan dengan kayak gaya pendeta tadi itu. Gaya memalukan. Halo, selamat siang. Ya, siang. Siang bang. Dari Kristen. Ya, aku cuma mau nanggapi aja. Pertanyaanmu Ya, tadi silakan. pun udah. Apa bedanya kitab Taurat dan hukum Taurat kan itu? Iya, betul. Iya, nah, kalau kitab Taurat itu kan buku, itu kan benda. Hukum itu Ya, kan kalau hukum isinya. Taurat? Enggak, Ya itu berarti sama doang kan? Sama enggak? beda. Iya. Kitab Taurat itu, dengar anak kecil, dengar. Kitab Taurat itu, Kau yang dengar, anak kecil kau. anak kecil, dengar. Saya katakan Anda anak kecil karena fisik sudah tua tapi otaknya masih otak anak TK. Dengar. Anak kecil. Bodoh. Anak kecil, dengar ya anak kecil. Hukum Taurat itu adalah hukum yang tertulis di dalam kitab Taurat. Jadi kitabnya itu adalah bukunya, hukumnya yang tertulis di dalam kitab tersebut. Jadi ketika saya mengatakan hukum Taurat dan kitab Taurat itu adalah milik kepunyaan Yakub, Bani Yakub, itu tak ada bedanya. Itu tak ada beda. Pendetamu tadi itu cuman kepepet doang, kepepet. Dia itu kepepet. Saya kan membaca data Ulangan 33 nomor 4. Musa telah memberitakan hukum Taurat kepada kita sebagai milik kepunyaan Bani Yakub atau jemaat Yakub. Begitu anak kecil. Begitu. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Itu hanya jawaban kepepet dari seorang pendeta aja. Karena memang nggak ada ilmu. Nah sekarang sebagai anak kecil, saya ikhlas mendengarkan penjelasan kamu dengan menjelaskan dan memberikan dalil di dalam kitabnya Yahudi bahwa kitab Taurat atau hukum Taurat itu diberlakukan untuk orang Kristen pemakan babi. Silakan buka kamera, buka mic-nya, silakan. Sahabat Abio, barakallahu fik, dan sahabat yang lain. Ayo anak kecil buka mic-nya, jelaskan ke saya mana dalilnya hukum Taurat atau kitab Taurat itu diperuntukkan untuk pemakan babi. Dengar dulu, dengar. Habis ini saya diam. Iya, anak kecil dengar. Tolong tunjukkan dalil di dalam kitabnya Yahudi bahwa hukum Taurat atau kitab Taurat itu diperuntukkan untuk para nabi alias Kristen. Silakan. Aku tidak mau. Aku mau menanggapi cara kau bertanya itu bodoh. Sekarang ini Kecil. Ku udah bilang kalian itu anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Kau bilang tadi kau Hukum Taurat dengan kitab Taurat itu memang beda. Satu kitab, satu ketetapan kan gitu. Oke ya. Nah, sekarang ketika saya bertanya, berikan dalil kepada saya terkait hukum Taurat atau kitab Taurat adalah boleh dikatakan sebagai milik kepunyaan pemakan babi, manusia-manusia pemelihara kulub, penyembah makhluk kuburan, karena ada dalam data.
Ah, tunjukkan data itu. Mau dia ahli kitab ke, mau dia hukum Taurat ke, mau dia kitab Taurat ke, silakan tunjukkan salah satunya, tinggal pilih. Sakit hati kalian memang, sakit. Saya yakinkan itu sakit, berguncang hebat. Karena baru bang semua yang bisa kemudian berani merongrong akidah kalian, kepercayaan kalian. Ya kan? Ya kan? Siapa suruh ngambil istilah-istilah Islam dalam kitab kalian? Siapa suruh? Masalah generasi. Galkan semua istilah Al-Quran di Bible, baru kalian aman dari apologet Islam Indonesia. Gitu bang. Oke, saudara Kristen, silakan buka mic-nya, buka kamera juga. Masa dipermasalahkan antara hukum Taurat dan kitab Taurat? Kan bahlulnya minta ampun. Hukum Taurat ya, itu adalah untaian perintah dan larangan Tuhan yang termaktub di dalam sebuah kitab. Disebutlah kitab Taurat, tuyul, bahlul, dongo, tompel. Kepepet pendeta kau itu, kepepet. Dia nggak tahu maunya nggak apa ini. Akhirnya dia berkelit di situ. Terkait dengan ahli kitab. Anda mau disebut ahli kitab pun, mana ahlinya? Yang disebut ahli itu yang mahir. Lawang saya menjelaskan di mana itu Bang Sema? Di ulangan berapa itu Bang Sema? Itu yang disebut ahli kitab rupanya. Bahlul kitab yang ada, tompel. Yes. Orang kalau sudah ngerti ahli dalam sebuah kitab, baru dibacakan, dia udah tahu. Ini ngaku ahli kitab. Ulangan 33 nomor 4 masih minta ngemis-ngemis sama aku. Tentang bagaimana Torah itu adalah milik jemaat Yakub. Masih di mana itu Bang Sema? Terus di mana itu Bang Sema? Ahli begini. Bahlul, bukan ahli. Bahlul kitab, itu yang betul. Gaya-gayaan. Halo, selamat siang. Ahli kitab itu Al-Quran juga menuliskannya, ya ahli kitab, wahai ahli kitab, lima talbisuna haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kena juga nya kalian. Kalau kalian mengaku ahli kitab, kena juga. Enggak ada mundur, kena maju, kena. Enggak bisa kok lolos. Yang pada intinya bukan di situ yang harusnya kalian pertanggungjawabkan. Yang kalian harusnya pertanggungjawabkan adalah kami Kristen punya hak paten menggunakan kitabnya Yahudi meski dalam bentuk terjemah. Sebab di dalam kitab tersebut kami disebutkan sebagai pewaris. Mana? Tunjukkan dalilnya. Pret. Susah kali diajak waras kalian ini. Setuju. Dari mana Bang? Gereja mana? Gereja Kristen Jawa. Oke, silakan buka kamera, kita diskusi. Silakan. Mungkin bisa membantu pendeta tadi atau jemaatnya menunjukkan dalil di kitabnya Yahudi atau hukumnya Yahudi, karena mereka nggak bisa menyembunyikan kepanikan mereka, sehingga mereka harus bersembunyi di balik kata hukum dan kitab. Apa itu? Coba saya harus menambah kata. Nah, tunjukkan di dalam kitabnya Yahudi atau di hukum Yahudi atau hukum Taurat atau kitab Taurat bahwa Taurat itu diperuntukkan untuk non Yahudi. Silakan. Nggak ada Bang. Kitab Taurat ada ya? Bukan nggak ada untuk non Yahudi, nggak ada. Berarti Kristen yang menggunakan kitab Taurat itu gimana? Kristen yang disebut Kristen, yang dimaksud Bang Isuma Kristen yang mana nih? Siapa dulu nih? Kristen yang mana nih? Katolik, yang mana? Katolik, Protestan, yang menggunakan PL, KPL. Kan permulaannya dari PL kan kemudian sudah digenapi Bang. Jadi yang disebut Kristen itu kan murid-murid Yesus itu ya? Oh enggak pernah murid Yesus disebut Kristen, enggak pernah. Ya udah, katanya di Antioquia disebut Kristen. Nah itu pengikut Paulus abangku. Di situ kan ada Yakobus Bang. Di situ ada Yakobus. Dong. Yang tinggal di sana itu bersama-sama di KPR 1126 itu Paulus dan Barnabas gitu loh. Bang, itu yang Paulus dan Barnabas itu waktu disebut sebagai Kristen itu ketika di Antioquia, di mana dia terjadi perdebatan dengan Petrus dan Yakobus. Walah,
Sekarang kalau Anda melibatkan Petrus ke sana dan Yakobus juga ke sana, berarti nubuatan tergenap ini. Bahwa Kristus palsu berhasil menyesatkan murid-murid pilihan juga berarti. Itu kan interpretasi. Makanya Yesus meminta kepada mereka. Coba buktinya mana? Loh, Anda menunjukkan tadi data kan? Berarti Anda mentafsirkan bahwa di sana di Antioquia itu ada Petrus dan ada Yakobus dan mereka disebut sebagai Kristen katanya. Berarti nubuatan tergenap ini. Kita harus tepuk tangan untuk Yesus karena nubuatan Yesus itu betul terjadi. Matius 24 nomor 24. Kristus palsu dan nabi palsu menyesatkan murid pilihan. Yang sekarang bukti makanya Yesus yang mana? Sekarang bukti menyesatkannya yang mana? Ya, kalau dengar dulu. Ya. Kalau Petrus dan Yakobus terlibat mengajarkan agama Kristen, berarti mereka terjerat oleh nubuatan bahwa mereka juga disesatkan oleh Kristus palsu. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Yesus mengajarkan Yudaisme. Bang, betul. Yesus itu tidak mengajarkan kekristenan. Kekristenan sebutan untuk mereka yang mengikuti ajaran Yesus, Bang. Bukan ajaran Kristen. Oh, enggak, salah. Coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengajarkan menyetarakan dirinya di hari Minggu untuk disembah. Coba. Bang, yang kemudian hari Minggu disembah. Jangan cuma Bang. Bang, yang hari Minggu menyembah siapa? Kan Anda mengatakan bahwasanya Kristen itu atau Katolik Protestan itu Kristen artinya pengikut Kristus dan itu adalah mereka mengikuti pengajarannya. Nah, di mana Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya di hari Minggu lagi? Itu di mana Yesus ajarkan? Bang, di mana sekarang orang yang menyembah Yesus pada hari Minggu siapa, Bang? Ya di gereja itu ngapain hari Minggu? Bang, hari Minggu itu ada diperintahkan untuk berkumpul, Bang. Yang namanya menyembah atau ibadah itu bukan di hari mana? Coba tunjukkan. Bang. Tunjukkan di mana Yesus mengajarkan berkumpul di hari Minggu. Silakan. Bang, masa Bang Suma nggak tahu ayatnya itu bahwa kita harus berkumpul? Iya, silakan. Iya, silakan. Tunjukkan di mana Yesus memberikan teori praktek berkumpul di hari Minggu itu di mana? Oke, Bang. Ya, dia itu tidak menunjukkan berkumpul hari Minggu, bukan begitu, tapi diminta untuk berkumpul di acara. Ya sudah. Berkumpul itu ada. Oke, Abang. Udah, cukup. Jangan terlalu menderita. Kasihan kalau terlalu menderita. Saya maklum pengetahuan kalian memang masih minim. Silakan teman-teman dan Muslim buka kamera. Halo Bang Suma. Halo juga dari Kristen Abang, Protestan, Katolik, Pantekosta, Advent atau apa ini? Rupa-rupa warnanya. Dari mana? Saya Protestan. Oke Abang, silakan buka kamera, kita diskusi tema kita. Agama dengan kitab palsu, apakah Islam atau Kristen kan gitu. Silakan. Temanya apa itu Bang? Hah? Temanya apa? Agama dengan kitab palsu. Siap. Maksudnya kitab yang palsu yang mana ini? Kitab yang palsu adalah kitab yang tidak dengan yang diwahyukan kepada Nabi dan tidak sesuai kepada peruntukannya. Contoh, Al-Quran diterima Nabi Muhammad dalam bahasa Arab, aslinya masih ada sampai sekarang dan kemudian memang diperuntukkan untuk kami, litubayyinil linnas, untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Taurat, aslinya di mana? Taurat itu, Al-Quran itu asli Bang. Di mana? Al-Quran itu asli milik kepunyaan umat Islam, bukan milik agama lain. Itu asli punya kami. Aslinya di mana? Asli punya kami, itu maksudnya. Asli punya kami, bukan punya agama lain yang kami ambil. Nah, sedangkan Taurat itu adalah asli milik kepunyaan Jemaat Yakub untuk keturunan Jemaat Yakub dan untuk Bani Israel. Sedangkan Kristen bukan Bani Israel Kristen ini, bukan Bani Yakub Kristen ini, tapi menggunakan jemahan doang dari agama Yahudi. Maka terbukti bahwa agama Anda yang menggunakan kitab palsu sebab yang Anda gunakan hanya terjemahan kitab agama lain. Seperti itu Bang, silakan. Jadi memang gini Bang, memang Kristen itu apa namanya
Artinya gini, ketika sebahagian orang Israel menolak Yesus, maka keselamatan dialihkan kepada bangsa-bangsa lain gitu. Pada bangsa-bangsa lain, makanya dari berbagai negara, dari berbagai bangsa datang kepada Tuhan Yesus gitu. Jadi keselamatan dianugerahkan kepada semua bangsa-bangsa lain. Nah, Meskipun menggunakan kitab palsu gitu. enggak, kitab kami enggak palsu. Ini. Jadi begini, Kalau nggak palsu berarti kenapa kalau kitab yang itu? kalian pakai kan cuma terjemahan. Kenapa kitab itu? Tapi itu diterjemahkan dari aslinya supaya tujuan kenapa diterjemahkan Iya. supaya semua orang memahami, supaya hal. semua orang mengerti gitu loh. Nah, Ada dua hal. Yang pertama Torah hanya untuk Bani Israel. Yang kedua, terjemahan itu bukan Taurat, itu bahasa manusia, bukan firman Tuhan itu. Jadi dua-duanya. justru Nah, sekarang Taurat permasalahan- itulah ya, Taurat asli lah diterjemahkan ke bahasa seluruh dunia gitu loh. Coba Anda tunjukkan Torah aslinya. Apakah sesuai dengan yang terjemahan sekarang? Silakan. Ya Taurat aslinya di museum. Kalau Al-Quran Ah. terjemahan Al-Quran kan bisa diprediksi bahwa ini sesuai dengan aslinya karena kita masih bisa melihat aslinya. Nah, Torah asli mana? Loh, begini bang, kalau saya dengar dari seorang dokter di tahun 1924 ada itu dokter Muslim itu, dia gelar doktor S3. Dia mengatakan bahwa kitab Quran itu disatukan kembali di Mesir di tahun 1924 karena pada waktu itu pada masa itu Al-Quran itu dari berbagai negara beda-beda isinya, beda-beda tulisannya. Maka disatukanlah kembali kecolote Anda, oleh orang oleh karangan Anda, dikumpulkanlah apapun karangan orang-orang Anda, yang beragama Islam. apapun karangan Anda, Al-Quran itu milik kami. Apapun karangan Anda, itu asli kitab kami, bukan kitabnya agama lain. Al-Quran itu untuk kami, bukan kitab agama lain. Berbeda dengan Kristen, kitabnya agama Yahudi yang dipakai oleh orang Kristen. Itu loh. Wah, kasihan kali, Bah. Kitabnya agama Yahudi. Taurat itu kitabnya agama Yahudi. Kutanya dulu, buka mic-nya. Anda bicara, jangan bicara sendiri. Apa kunci-kunci maiku? Dengar. Taurat itu diwahyukan untuk siapa? Taurat. Hah? Untuk siapa? Taurat itu diwahyukan untuk bangsa mana? Untuk umatnya. Iya, siapa? Umatnya siapa? Siapa umatnya? Bangsa apa umatnya? Bangsa Israel. Bangsa apa? Bangsa Israel. Bangsa Israel. Bangsa Israel. Kalau ada bangsa Israel mengambil terjemahan kitab Taurat itu saya katakan kepada saudara, orang yang mengambil itu asli atau palsu. Nanti kalau aku ngomong jangan kau bacot ya. Kalau kau ngomong aku diam. Jangan nanti kalau aku ngomong. Ayo. Ya, jadi Anda kan sudah menjawab bahwa Taurat itu untuk bangsa Israel. Taurat pasti bahasa Ibrani kan ya. Nah, sekarang ada dua hal. Yang pertama, di Kristen ini bukan bangsa Israel. Yang kedua, di Kristen ini bukan bahasa Ibrani, tetapi hanya terjemahan. Pertanyaan saya, yang mana yang asli? Yang Ibrani atau yang bahasa Indonesia? Silakan. Begini. Seperti kata abang tadi, Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel. Nah, begini. Jadi Alkitab juga mengatakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia menjadi anak. Kenapa lari ke situ? Dia menjadi pertanyaan saya ulang lagi. Saya ulang. Yang mana yang asli? Ini bukan gereja.
Jangan kau ngarang-ngarang, nggak paten dengan caramu itu. Yang mana yang asli, yang bahasa Ibrani? Giliran aku kok jawab. Karena nggak nyambung kau, nggak nyambung. Pertanyaan saya yang mana yang asli? Nabi Musa di kuburan. Yang mana yang asli? Yang mana yang asli? Yang mana yang asli? Yang bahasa Ibrani atau yang bahasa Indonesia? Jawab sudah kau itu. Jawab. Buka mic-mu, buka. Jangan kau tutup. Buka. Ya makanya nyambung kau. Nyambung. Yang mana yang asli? Bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia? Silakan. Yang asli itu bahasa Ibrani, lalu bahasa Ibrani diterjemahkan ke berbagai bahasa. Jadi dari berbagai bahasa itu Saya ulang lagi. dari yang asli. Saya ulang lagi. Supaya orang-orang Saya memahami, mengerti. Saya ulang lagi. Begitu, toh. Nah, yang mana yang asli Torah, yang bahasa Ibrani yang diterima Musa, atau yang diterima asli Kristen Alkitab, dari lembaga yang palsu. penerjemah? Mulai ngaco. Masih sanggup nggak nih? Kalau tidak aku turunkan nih. Masih sanggup nggak Palsu nih? aja dibangga-banggakan. Yang mana? Kan lebihmu kabarnya. Yang mana nih? Udah bangkit nggak? Mengucap. Pulang. Aduh, para Kang. Udah kepanasan dia, teman-teman. Nggak sanggup dia. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa memang ya, teman-teman ya. Inilah akibat kalau menggunakan kitabnya agama lain ya. Lucu. Aduh, parah. Waduh, teman-teman, ini saya bisa enggak bagus jaringan nih, ada angin kencang nih. Dia pula sama mana nih? Aduh, nih. Siang. Halo. Kristen. Dari Kristen. Iya, Kristen. Iya, buka kameranya, silakan. Silakan buka kamera, Bang. Kita diskusi, silakan. Masih awam aku ini, Bang. Iya, nggak apa-apa. Ya. Biar sekalian belajar, Nah, yang diterima Nabi Musa yang asli dalam bahasa Ibrani atau yang diterima oleh Kristen yang asli yang hanya bahasa Indonesia? Mana yang asli antara kitab Torah ini? Ibrani lah. Nah, Ibrani. Anak kecil ini masih polos dia. Masih polos. Coba kita tanya yang sudah tua ini. Yang mana yang asli? Yang bahasa Ibrani atau yang bahasa Indonesia? Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Berarti yang bahasa Indonesia palsu kan? Yang bahasa Indonesia palsu kan? Bahasa Indonesia palsu. Bahasa Indonesia kan terjemahan karena kita orang Indonesia. Iya, itu. Ya saya tahu. Tapi kalau dikatakan dia adalah Taurat, kalau dia dikatakan Taurat, maka itu disebut palsu karena itu bukan Taurat, itu hanya terjemah, betul? Bagaimana kita bisa berpikir atau berasumsi terjemahan daripada original teks itu palsu? Itu logika Ya pikir. palsu kalau itu dianggap sebagai firman Tuhan. Saya nanya kepada Bang Suma, itu logika pikir seperti apa? Yang terjemahan dari original teks terus kita sebut itu palsu. Ini kayak gini, analogi gini. Apa mempunyai sertifikat tanah? Terus kita copy. Nah, apakah itu ya bisa disebut palsu? Ya palsu lah. Kopiannya itu palsu. Logika Kalau dianggap itu cara berpikir Bang Suma gitu ya. Baru tahu saya. Ya, Iya, benar. fotokopinya itu asli atau palsu? Dia fotokopi dari aslinya. Apakah itu bisa disebut? Nah, sekarang fotokopi. Nggak ada bahasa lain selain palsu. Oh, tunggu. Kalau Anda mengatakan fotokopi dari asli, itu tidak salah. Tapi kalau Anda mengatakan fotokopi itu sebagai sertifikat asli, maka Anda melakukan kebohongan atau tidak? Ya, melakukan kebohongan, tapi belum tentu juga dia. Nah, udah. Iya kan? Ya sudah. Sekarang gini, logika pikir Abang Suma, katakan ini fotokopi, apakah kita bisa katakan ini asli? Saya bilang tidak, ini fotokopi. Tapi apakah kita juga bisa
Enggak. Oke. Nah, sekarang kalau fotokopi, dengar. Sekarang kalau fotokopi sertifikat tersebut diajarkan atau disampaikan oleh oknum-oknum tertentu dengan mengatakan ini adalah sertifikat asli, apakah itu penipu atau pembohong? Itu penipu, pembohong. Penipu pono. Oke, sekarang saya mau tanya kepada saudara. Terjemahan kitab Anda asli atau palsu? Asli lah. Tidak pernah logikanya disebut asli atau palsu. Diterjemahkan berdasarkan keasliannya. Gitu logika. Oke. Kata-kata Oke. bahasanya. Oke. Gini. Baik. Maksudnya, Baik. Gini bang. Coba, Oke, baik. Gini ya. Abang semua belajar bahasa Indonesia enggak? Baik. Berarti kitab Anda adalah terjemahan dari kitab Taurat, betul? Iya, betul. Sekarang apakah itu asli firman Tuhan? Kira-kira naik. Enggak, yang aslinya bahasa Ibraninya. Kalau Bang Suma ngelek. lawan dari kata asli apa? Ringan Bang Suma ngelek. Iya, betul. Iya. Lawan dari asli apa, Bang? Palsu. Lawan dari asli apa? Intinya itu. Benar, Les. Lawan dari asli palsu. Terus terjemahan dari original disebut palsu. Itu logikanya gimana ya? Coba saya bingung ya. Belajar bahasa Indonesia di mana tuh?